forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Willing Sumping, jumpa lagi sama aku Dimas Rafael. Nah, kesempatan sekarang kita akan lanjut ke part 5 dari cerita Three Kingdom. Cerita keempat itu bisa kita lihat di sini ya, buat yang ketinggalan nih. Lihat di sini. Nah, flashback dulu bentar ke part 4 yang menceritakan tentang kematian Dongzhuo yang ditebas oleh Lu Bu, sehingga rakyat-rakyat di Cina saat itu sangat-sangat senang dan bergembira. Pindahnya ibu kota ke Suchang. Kegembiraan rakyat-rakyat ini tidak lama ya, karena setelah itu terjadi pertempuran di mana-mana. Dan saat ini di Chang'an sendiri, pimpinan tertinggi selain kaisar itu dipegang oleh Wang Yun. Nah, saat ini Wang Yun menyuruh untuk mengeksekusi semua orang-orang yang dulunya setia pada Dongzhuo, walaupun ada beberapa yang diberi amnesti. Keempat jenderal yang merupakan saudara-saudara Dongzhuo ini tidak mendapatkan amnesti. Akhirnya mereka berempat mengumpulkan pasukan untuk menyerang Chang'an. Keempat jenderal ini adalah Li Jue, Guo Si, Fan Chao, dan Zhang Zi. Keempat ini tidak bodoh, mereka tidak serta-merta langsung menyerang Chang'an, karena mereka tahu saat ini Chang'an dilindungi oleh Lu Bu. Mereka tidak bisa menembus pasukan Lu Bu dengan mudah. Akhirnya mereka membuat rencana. Mereka membagi dua kekuatan, di mana Li Jue dan Guo Si itu memperlambat Lu Bu dengan strategi mereka, sedangkan Fan Chao dan Zhang Zi langsung menyerang ke Chang'an. Hasil strategi mereka berhasil. Lu Bu yang mengetahui hal itu segera menerobos langsung ke ibu kota Chang'an. Fan Chao dan Zhang Zi yang sebelumnya sudah memasuki Chang'an dengan pasukannya segera mencari Wang Yun, karena mereka tahu kalau Wang Yun adalah dalang di balik kematian Dongzhuo. Akhirnya Wang Yun dieksekusi. Lu Bu yang saat ini menerobos pintu Chang'an hanya menyelamatkan Liao Chan dan pergi dari Chang'an. Dan sekarang Chang'an dipegang oleh 4 jenderal ini. Keempat jenderal ini dan beberapa pendukung Dongzhuo sebelumnya mencari mayat dari Dongzhuo dan akan segera memakamkannya. Tetapi sepertinya azab, ketika Dongzhuo akan dimakamkan di dalam peti dan akan dikubur, ternyata langit berkata lain. Peti Dongzhuo segera disambar petir dan akhirnya mayat Dongzhuo pun rusak. Inilah azab untuk Dongzhuo yang sangat-sangat zolim. Di tempat lain, Cao Cao bersama 3 jenderalnya yaitu Dian Wei, Cao Ren, dan juga Xiao Haodun berhasil menaklukkan Suchang dan menjadi pemimpin di sana. Pada tahun 195 Masehi, Cao Cao dan pasukannya menyerang Chang'an dan mengambil alih kekuasaan di Chang'an. Cao Cao sendiri mengangkat dirinya menjadi Perdana Menteri dan semua urusan pemerintahan dia yang mengatur. Kaisar hanya tahu beres. Dan bahkan pada tahun 196 Masehi, ibu kota dipindahkan oleh Cao Cao dari Chang'an ke Suchang. Masa ini disebut dengan masa Jian'an. Sedikit ke timur, saat ini Liu Bei berteman baik dengan Lu Bu. Bahkan Lu Bu sudah 2 kali menyelamatkan nyawa dari Liu Bei dan juga keluarganya dari serangan Yuan Shu yang selalu ingin menyerang Liu Bei. Hanya saja pertemanan Liu Bei dengan Lu Bu ini tidak disukai oleh Zheng Fei. Zheng Fei beberapa kali membuat kesal Lu Bu, hingga mereka pun pernah bertarung, walaupun sudah jelas hasilnya jika Zheng Fei kalah dari Lu Bu. Tapi Lu Bu tidak membunuh Zheng Fei saat Zheng Fei kalah. Di selatan, Sun Ce bersama sahabatnya Zhou Yu berhasil memperbesar daerahnya. Sun Ce yang memimpin dengan bijaksana dan dermawan membuat rakyat tidak takut kepadanya, serta dia juga membuat Tian Siqi yang awalnya musuh menjadi pengikutnya. Saat ini peperangan untuk memperebutkan daerah pun masih berlangsung di mana-mana. Pada tahun 198 Masehi, Yuan Shu yang memiliki stempel Giok ini mendeklarasinya sebagai kaisar baru. Hal ini tidak disukai oleh Cao Cao. Akhirnya dengan titah kaisar Xian, Cao Cao pun pergi untuk membasmi Yuan Shu. Saat itu Cao Cao dibantu oleh pasukan Liu Bei, pasukan Lu Bu, dan juga pasukan Sun Ce. Penyerangan ini pun berhasil dan pasukan Yuan Shu pun kalah dan mundur. Yuan Shu pun harus mengasingkan diri. Kaisar Xian pun memberi penghargaan pada Liu Bei, Lu Bu, dan juga Sun Ce. Cao Cao menjadi amat sangat tamak dengan kekuatannya saat ini.
Dan saat ini dia ingin menyingkirkan dua kekuatan besar, yaitu Yuan Shao dan juga Lu Bu. Karena mereka berdua adalah ancaman besar Cao Cao saat ini. Dengan strategi liciknya, dia pun menghasut Liu Bei untuk membantunya menyerang Lu Bu. Cao Cao pun menghasut Liu Bei dengan mengatakan jika Lu Bu ini seorang pengkhianat dan dia akan selalu berkhianat. Serta dia juga membawa titah dari kaisar yang sebelumnya dikompori oleh Cao Cao. Liu Bei pun tidak bisa menantang perintah dari kaisar. Akhirnya Liu Bei pun ikut Cao Cao untuk menggempur Lu Bu. Kita tahu jika Lu Bu ini memiliki pertahanan yang kuat. Alhasil butuh waktu 2 bulan untuk menembus kota Suzhou di bawah penguasaan Lu Bu. Saat itu Lu Bu kalah karena kehabisan bahan makanan. Dan akhirnya saat itu pun Lu Bu dieksekusi oleh Cao Cao. Di utara, Yuan Shao pun mengalahkan Gonzuzan dan mengeksekusi Gonzuzan serta keluarganya. Di tempat lain, terdengar kabar jika Yuan Shu ingin memberikan stempel giok kepada Yuan Shao dan akan menyerahkan titah kekaisaran. Hal ini diketahui oleh Cao Cao dan dia mengirimkan Liu Bei untuk mencegahnya untuk bertemu, karena jika stempel giok sampai ke tangan Yuan Shao, Yuan Shao akan mendeklarasikan dirinya menjadi sang kaisar. Liu Bei yang ditemani oleh jenderal-jenderal Cao Cao pun pergi untuk mencegah Yuan Shu pergi ke tempatnya Yuan Shao di utara. Yuan Shu yang saat itu memiliki sedikit pasukan pun kebingungan dan akhirnya dia harus kembali mengungsi dan gagal pergi ke utara. Saat itu, saat tidak memiliki perbekalan apapun, akhirnya Yuan Shu sakit dan meninggal. Stempel giok pun diambil oleh pasukan Cao Cao dan memberikannya ke Cao Cao. Saat itu Cao Cao lah yang memiliki stempel giok ini. Pada tahun 200 Masehi, Cao Cao pun semakin arogan. Dia melihat pasukan Liu Bei saat ini semakin besar, dan dia pun memutuskan untuk menyerang Liu Bei. Dengan pasukan yang lebih sedikit, pasukan Liu Bei pun kalah saat itu. Liu Bei yang kebingungan, dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke utara, ke tempatnya Yuan Shao, untuk meminta perlindungan kepadanya. Yuan Shao pun menerima Liu Bei dengan sangat baik. Saat ini, Guan Yu berada di Xiapi. Dan Cao Cao ingin sekali memiliki Guan Yu berada di sisinya karena dia tahu Guan Yu adalah orang yang sangat hebat. Guan Yu pun beberapa kali dihasut oleh Cao Cao, tapi sayangnya Guan Yu bukanlah orang yang bisa dibeli. Dia setia dengan kakaknya dan segera menyusul kakaknya ke utara. Meninggalnya Yuan Shao. Kekuatan besar saat ini berada di Yuan Shao dan juga Cao Cao. Mereka selalu bertempur selama berbulan-bulan, sampai akhirnya terjadilah Battle of Guandu. Saat ini seharusnya pasukan Yuan Shao ini lebih banyak daripada pasukan Cao Cao. Tapi sayangnya jenderal-jenderal Cao Cao lebih hebat daripada jenderal-jenderal Yuan Shao. Hingga akhirnya pasukan Yuan Shao pun mengalami kekalahan. Yuan Shao pun harus mundur kembali ke Zizhou. Pada tahun 203 Masehi, Yuan Shao pun meninggal karena sakit. Yuan Shao meninggal di usianya yang ke-54 tahun. Hal ini dimanfaatkan Cao Cao untuk menyerang Zizhou. Saat penyerangan ke Zizhou ini, dia bersama dengan putranya, yaitu Cao Pi. Saat ini putranya berusia 18 tahun. Saat penaklukan ini, Cao Pi jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Zhang Ji. Yang ternyata Zhang Ji ini sebenarnya istri dari anaknya Yuan Shao. Tapi karena sudah cinta, akhirnya Zhang Ji pun diambil oleh Cao Pi untuk dijadikan istrinya. Zhou Yun bergabung dengan Liu Bei. Setelah menaklukkan utara, target selanjutnya adalah menaklukkan daerah selatan, di mana saat ini selatan dipimpin oleh Liu Biao dan juga Sun Quan. Loh, Sun Ce kemana? Kenapa jadi Sun Quan? Ternyata Sun Ce telah meninggal pada tahun 200 Masehi. Meninggal ketika perang untuk memperbesar wilayahnya. Dan saat ini pimpinan diambil alih oleh adiknya, yaitu Sun Huang. Saat ini Liu Bei, Guan Yu, dan juga Zhang Fei serta beberapa prajuritnya pergi ke Liu Biao untuk meminta perlindungan. Dan ternyata di sana dia bertemu dengan Zhao Zilong. Zhao Zilong yang selamat ketika Yuan Shao menaklukkan Gonzuzan. Saat ini Guan Yu, Zhang Fei, dan Zhao Zilong adalah orang-orang terkuat milik Liu Bei. Bersama mereka menjaga daerah Liu Biao dengan baik dan diberikan kota sendiri oleh Liu Biao. Nah, part 5-nya cukup sampai di sini dulu ya. Part 5 ini kita tahu bahwa kekuasaan bisa merubah seseorang.
Ingat pertama ketika Kaisar Ling meninggal, di mana saat itu adalah He Jin ingin menguasai pemerintahan. Setelah itu pindah ke Dong Zhuo dan akhirnya sekarang pindah ke Cao Cao. Kaisar di sini seperti boneka saja karena prajurit-prajurit sangat tidak mematuhi perintah Kaisar, hanya mematuhi perintahnya Cao Cao. Oke, kita akan lanjut ke part 6 di mana di part 6 ini ternyata band keroknya lagi-lagi perempuan. Nah, siapa perempuan ini? Kita akan lanjut di part 6 nanti. Jika suka video ini jangan lupa di like, di komen, di subscribe juga ya channel ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar tahu teman-teman kalian tentang cerita Three Kingdom. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi. Dadah. See you again.